Apa yang dijelaskan sebelum jeda tadi oleh Bang Van Lamana setidaknya menjadi masukan baru untuk kita membuka cakrawala kita, apa yang menjadi penyebab dari batalnya Indonesia sebagai tuan rumah. Ada mungkin kemungkinan, ini menurut pandangan, sekali lagi menurut pandangan Bang Van, sebenarnya kita masih belum siap menjadi tuan rumah Piala Dunia ajang sebesar itu. Karena kalau Bang Van menilai dibandingkan Asian Games juga, mana promosinya? Nah Bang Ovan, di mana kemudian sisi ketidaksiapan kita sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sudah sempat saya sampaikan tadi, lobby-lobby yang selama ini kita nilai, kita kira Pak Ketum dengan Presiden FIFA ini begitu dekat hubungan personalnya, betul sekali. Kan tidak berhasil. Betul. Nah kalau kita berbicara tentang indikasi, ada begitu banyak indikasi yang menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya jauh hari sebelumnya, bukan hanya tahun ini saja, jauh hari sebelumnya kita belum siap. Salah satunya adalah kita tidak menemukan promosi tentang ajang akbar sebesar Piala Dunia Usia 20 ini di mana-mana. 1 bulan yang lalu saya masih main ke Bali contohnya. Di Bali saya bahkan tidak menemukan satu pun promosi tentang Piala Dunia Usia 20 ini di Bali. Bali akan menjadi salah satu host dari 6 kota. Itu indikasi satunya. Indikasi lainnya adalah bahwa kita juga tidak melihat adanya persiapan dari sisi misalnya persiapan pembukaan atau seremoni pembukaan. Kemudian volunteer yang selama ini ribuan yang kita mau libatkan. Belum pernah ada latihan signifikan tuh bagi mereka. Kemudian hal lainnya adalah infrastruktur, stadion. Juga latihan-latihan pengamanan dari pihak kepolisian. Yang dibutuhkan tentu butuh pelatihan berkali-kali untuk mempersiapkan ini semua. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana tentang perjalanan ketua umum. Singkat. Perjalanan ketua umum PSSI ke Qatar bertemu dengan Presiden FIFA kemarin misalnya. Saya malah curiga, jangan-jangan keberangkatan ketua umum ke FIFA itu bukan untuk bernegosiasi agar kita diberi kesempatan, tapi jangan-jangan ketua umum berangkat ke sana untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari Indonesia sebagai tuan rumah. Itu dia. Sampai di situ terakhir. Tapi terima kasih Bang Ovan sudah memberikan pandangan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kita akan langsung saja untuk bisa mendapatkan keterangan sesungguhnya apa sebenarnya menjadi alasan dari FIFA. Langsung disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Bapak Zainuddin Amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Amali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Amali. Baik, Pak Amali, tentunya kami melihat bagaimana upaya dari Pak Amali, rekan-rekan semuanya di PSSI yang memberikan pendekatan ataupun juga melakukan menghibur para pemain timnas yang saat ini kondisinya sudah terpuruk begitu kan, mimpi mereka hilang. Bagaimana saat ini kondisi para pemain dan juga tim pelatih dari timnas U20 Pak Amali? Ya, pada saat siang tadi saya ketemu dengan mereka di tempat nginap untuk pelatnas. Tentu mereka kelihatan sekali sangat kecewa dan sedih. Nah, saya menyampaikan perasaan yang sama juga kita rasakan, bukan hanya kalian, karena memang kita tahu bahwa mimpi dari seorang pemain sepak bola itu bisa bermain di tingkat Piala Dunia. Itu semua pemain sepak bola pasti bermimpi untuk bermain di Piala Dunia. Tetapi keputusan FIFA sudah disampaikan melalui rilis mereka. Tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sebagai anggota FIFA kita harus menerima itu. Walaupun ada upaya-upaya, tetapi upaya-upaya melobi, melakukan pendekatan dan berbagai hal kepada FIFA, saya kira itu suatu yang kecil kemungkinannya bisa ada hasilnya. Karena apa? FIFA ini adalah satu organisasi olahraga atau sepak bola yang tidak mau diintervensi. Sekali dia akan membuat keputusan, keputusan itu harus kita jalankan. Kita mengalami 2015 kita di-ban dan akibatnya kita nggak bisa apa-apa. Itu yang sedang kita usahakan sebenarnya, walaupun kita tahu bahwa FIFA itu memenangkan kita sebagai tuan rumah karena ada komitmen, karena ada government garanti, ada jaminan dari pemerintah pusat dan pemerintah masing-masing, pemerintah daerah. Nah itu yang dilihat oleh FIFA. FIFA itu sederhana melihatnya, kita bisa tidak memenuhi komitmen-komitmen itu. Kalau dari sisi persiapan, sisi teknis, itu sudah jalan. Inspeksi FIFA terakhir dari 21 sampai 27 melihat tentang stadion, itu semua mereka sudah oke, dilihat persiapan-persiapan kita, dukungan-dukungan kita,
terhadap apa yang mereka minta perbaiki, kita perbaiki, rumput diminta perbaiki, kita perbaiki, yang lain-lain juga seperti itu, semuanya sudah. Baik. Secara teknis FIFA tidak ada masalah. Kemudian juga persiapan-persiapan lain di LOC, persiapan tim nasional juga sudah dilakukan oleh PSSI sebagai penanggung jawab tim nasional sesuai dengan Kepres. Nah, tetapi yang dilihat oleh FIFA juga ada dinamika, ada perkembangan akhir-akhir ini di Indonesia, makanya dalam rilisnya kan disebutkan seperti itu. Drawing dibatalkan. Itu sebagai indikasi kuat bahwa ini susah untuk diteruskan. Artinya apa? Komitmen yang sudah pernah kita berikan, memberikan jaminan dengan berbagai hal, ternyata nggak bisa jalan. Itu akhirnya FIFA memutuskan, ya sudah, dicabut ketuan rumahan kita. Jadi bukan alasan-alasan lain. Sekarang ini kan berkembang, ini karena kanjuruhan, Betul karena sekali. hal-hal yang lain, tidak. Bisa Betul sekali, dibaca Pak. di surat FIFA itu. Memang tersebut kanjuruhan itu, tetapi itu dimention oleh FIFA sebagai sesuatu yang akan dibantu oleh FIFA menyelesaikan dalam transformasi sepak bola Indonesia. Tapi penyebab utama dicabut ketuan rumahan kita karena dilihat perkembangan terakhir ini. Yang tadinya kita jamin, yang tadinya kita sudah garanti, ternyata dilihat, ini ternyata nggak bisa. Baik, Pak Itu Ahmad. loh yang menjadi penyebab kenapa akhirnya kita dicabut ketuan rumahan kita. Baik. Itu, Putri. Pak Amali, apakah kemudian pada saat pertemuan di Qatar kemarin, Ketua Umum PSSI dengan Gianni Infantino dengan Presiden FIFA tidak berupaya untuk meyakinkan pihak FIFA bahwa Indonesia ini mampu untuk bisa menjamin hal tersebut, walaupun memang sempat ada riak-riak gelombang kecil penolakan mengenai Israel di tanah air. Tapi mungkin nanti Pak Amali untuk bisa menjelaskan mengenai hal ini, kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali saat lagi.